atau dijadikan Jepang untuk pertarungan frontal melawan sekutu. Hidangan pertempuran di timur akan tersaji di depan mata beberapa saat lagi karena Jepang telah menerjun. Yo, what's up saudara semua? Selamat datang di Irex Kylo. That's how they fight. Hit and run, kill all you can and retire. The true guerrilla. Pembahasan kita hari ini tentang sejarah. Kalau omong soal sejarah, saya selalu ingat kata guru SMA saya ketika ia masuk di dalam kelas. Ia selalu mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saudara yang di Kupang, kalau jalan-jalan ke arah Oisao pasti tidak asing dengan monumen sejarah perang ini. Namanya Monumen Battle of Timor atau Perang Timor. Namun warga Oisao lebih suka menyebutnya Monumen Prajurit Australia atau juga disebut Monumen Perang Oisao. Jika dilihat sekilas memang tidak ada yang luar biasa, namun sebetulnya berisikan narasi sejarah pertempuran sengit di Indonesia Timur. Pembahasan kita hari ini tentang sejarah yaitu pertempuran Timor atau The Battle of Timor kita bahas dalam Bacarita. Pertempuran Timor adalah pertempuran yang berlangsung di Pulau Timor selama Perang Dunia II, tepatnya pada 19 Februari 1942 sampai 10 Februari 1943. Pertempuran Timor melibatkan Portugis, Australia, Belanda melawan Kekaisaran Jepang di divisi Pasifik Perang Dunia II. Sekarang kita masuk latar belakang The Battle of Timor. Alasan mengapa Pulau Timor begitu penting bagi Jepang. Jika melihat dari kampanye sama dilakukan pasukan Nippon di Timor, maka bisa disimpulkan bahwa kawasan Timor merupakan langkah dari skema perang Jepang, apalagi kalau bukan Australia sebagai salah satu musuh mereka di Pasifik. Akhir tahun 1941, Pulau Timor secara politik telah terbagi menjadi dua kepemilikan, yakni Portugis menguasai bagian timur dengan ibu kota di Dili, dan Belanda di barat dengan pusat pemerintahan di Kupang. Di wilayah tersebut, Belanda menempatkan sekitar 1.000 pasukannya, sementara Portugis memiliki sekitar 150 orang tentara. Kalau itu Belanda menjalin kerjasama dengan Australia lewat kesepakatan apabila Jepang memasuki Perang Dunia II, Australia bersedia menyediakan pesawat dan pasukannya untuk memperkuat Timor Belanda, sementara Portugal memilih untuk tetap netral. Setelah Jepang mengebom Pearl Harbor, pasukan Australia yang disebut Sparrow Fort, pasukan ini bagi saudara yang sudah nonton video pembahasan saya tentang busway, pasukan ini sepertinya tidak asing. Lanjut, pasukan Sparrow Fort segera berangkat ke Kupang dan mendarat pada 12 Desember 1941. Pasukan Sparrow Fort mulai dikomandai oleh Letnan Kolonel William Legat yang dikerahkan di sekitar Kupang dan lapangan udara barat daya Pulau Timor. Total pasukan yang dikirim Australia sekitar 1.400 personel. Unit ini kemudian berdifusi dengan tentara Belanda di Timor dengan komando Letnan Kolonel Nico van Schlatten. Sparrow Forts ditempatkan di sekitar Kupang dan lapangan udara Benfui. Beberapa unit lain diposisikan di Kelapa Lima, Oisapa Besar, dan Bau-Bau, sementara basis pasukan ditempatkan di Camplong. Pada saat itu Portugal menolak untuk kerjasama dengan sekutu. Dalam sebuah netralitas, bila mana terjadi invasi Jepang di Timor, maka Jepang menyatakan kepada mereka bahwa akan menghargai sikap Portugis jika mereka menempatkan diri sebagai pihak netral. Jadi di sini Jepang menghargai sikap dari Portugis yang menempatkan diri mereka sebagai pihak netral. Dan apa yang terjadi? Penolakan ini justru membuat sekutu mereka sangat marah karena dari sektor barat sangat terbuka, sangat memungkinkan Jepang untuk masuk ke dalam. Maka pada tanggal 17 Desember 1941, gabungan 400 prajurit Belanda dan Australia menginvasi Timor Portugis
Pendudukan ini diprotes Perdana Menteri Portugis Antonio de Oliveira Salazar ke pihak sekutu, sementara Gubernur Timor Portugis Manuel de Abreu Ferreira de Carvalho, Gubernur Timor Portugis 1941, menyatakan diri sebagai tahanan untuk menjaga netralitas, tidak ada perlawanan Portugal atas invasi kecil ini. Tapi waktu itu kita orang dan pemerintah lokal nih pada umumnya secara diam-diam mendukung penempatan sekutu di wilayah ini, di wilayah Timor, dan bahkan mereka membantu tenaga dan logistik. Sekarang kita masuk kronologi pertempuran. Pada malam hari antara 19 atau 20 Februari 1942 diawali dengan serangan artileri dan bom dari udara intens. Jepang mendaratkan 2 resimen batalion 228 dengan kekuatan 4.000 personel di sisi barat daya Kupang, tepatnya di muara pantai Oiba. Untuk mendukung infanteri Jepang tersebut, 5 tank diikut sertakan dalam serangan ini. Dari lokasi pendaratan tersebut, pasukan Jepang membagi pasukan mereka menjadi 2 kelompok dengan arah pergerakan ke bagian utara. Kelompok pertama menuju jantung kota Kupang melalui Oepura, dan dari situ mereka terus menekan pasukan sekutu pada basis mereka di Kelapa Lima, Oesapa Besar, termasuk lapangan terbang Penfui, terus Oebelo, Bau-Bau, Oesau. Grup kedua bermanuver rute Baun, Oesau. Tujuan pasukan ini adalah untuk menghadang laju pergerakan pasukan sekutu yang mundur ke basis Camplong. Penghadangan akan dilakukan di Oesau. Untuk mencegah penggunaan bendera Penfui oleh militer Jepang, maka Letnan Kolonel Legat memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan lapangan udara tersebut dalam skala masif. Namun pertempuran sebenarnya dari perang ini belum dimulai sama sekali oleh Jepang. Taktik sekutu untuk mundur ke basis Camplong sudah diprediksikan oleh Jepang. Saat pasukan Australia dan Belanda mundur ke Camplong, mereka takkan pernah menduga bahwa hidangan pertempuran di timur akan tersaji di depan mata beberapa saat lagi, karena Jepang telah menerjunkan sekitar 300-500 pasukan payung pada 2 lokasi berbeda di sebelah timur dan di bagian utara Oesau. Sebagian resimen Sparrow Force telah diperintahkan untuk terus bergerak di sektor timur, sementara Kolonel Legat dan sebagian pasukannya sedang bertarung hidup atau mati untuk menjinakkan pasukan payung Jepang. Skema perang Jepang yang memisahkan 2 unit pasukan di Oeba akhirnya bertemu kembali di Oesau. Jepang selain jago membuat film anime, saudara semua, mereka juga jago dalam membuat taktik perang yang membuat 2 negara kewalahan. Jadi saudara bisa tebak, Oesau dijadikan Jepang untuk pertarungan frontal melawan sekutu dan sepertinya menjadikan ladang pembantaian sekutu. Dikatakan waktu itu Oesau bak seperti rumah jagal untuk kedua belah pihak. Mereka baku hantam selama 4 hari sampai kedua belah pihak kehabisan amunisi. Dan untuk bisa selamat atau bertahan hidup, dari kedua belah pihak mereka menggunakan keahlian masing-masing dalam menggunakan bayonet. Dalam pertempuran ini, Batalion Legat kehilangan 84 personel, tapi mereka berhasil membunuh semua pasukan payung kecuali 78 orang yang berhasil lolos. Australia masih belum bisa merasakan kemenangan karena pasukan infanteri Jepang yang tengah bergerak dari pantai selatan telah tiba di Oesau dan berhasil menggabungkan diri dengan 78 pasukan Jepang yang selamat tadi. Pada tanggal 23 Februari jam 10 pagi, Jepang mengultimatum pasukan Kolonel Legat agar menyerah atau mereka dibombardir terus-menerus tanpa ampun. Jepang juga mengkonfirmasi bahwa terdapat 23.000 pasukan infanteri mereka yang sedang bergerak menuju ke Oesau. Tak butuh waktu lama, Jepang membuktikan ucapan mereka. Pada jam 10, pemboman konvoi Legat dimulai dan berhasil menghancurkan tank sekutu. Pasukan sekutu kehabisan amunisi, mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Setelah bertempur selama 4 hari di mana sebagian mengalami luka berat dan Kolonel Legat tidak ada pilihan lain selain menerima ajakan Jepang untuk menyerah. Akhirnya Batalion Legat menyerah pada Jepang di Oesau pada tanggal 23 Februari tahun 1942 dengan kondisi 84 orang tewas dan 132 terluka. Jepang telah menguasai sebagian besar timur Belanda dan Dili. Pada bulan-bulan berikutnya, Jepang masih terus menghadapi perlawanan sengit Australia sampai pada akhir 1942 peluang sekutu untuk kembali menguasai timur sangatlah kecil karena sudah ada 12.000 tentara Jepang. Berikut kita masuk dari akhir pertempuran timur. Pada malam antara tanggal 9 dan 10 Januari 1943,
sebanyak 50 tentara Portugis ketika tentara dievakuasi menggunakan kapal perusak Hamas Arunta. Pertempuran berlangsung hingga 10 Februari 1943 ketika tentara Australia yang tersisa dievakuasi, menjadikan mereka pasukan darat sekutu terakhir yang meninggalkan Asia Tenggara setelah serangan Jepang antara 1941 sampai 1942. Setelah itu, divisi Jepang disibukkan di Timor selama lebih dari 6 bulan guna mencegah penyebarannya di wilayah lain. Setelah itu banyak warga sipil dan Portugis yang berperang dengan sekutu atau memberikan mereka makanan, tempat tinggal, dan bantuan lainnya. Beberapa orang Timor juga melanjutkan perlawanan setelah penarikan pasukan Australia. Berikut kita masuk dampak pertempuran Timor. Sekitar 40.000 hingga 70.000 warga sipil menjadi korban dalam pertempuran Timor yang berlangsung selama 1 tahun. Bagi sekutu, pertempuran ini mengakibatkan korban yang tidak proporsional atau bahkan dibilang gagal dalam membendung kekuatan Jepang. Meski Jepang kehilangan sekitar 1.500 pasukannya, mereka berhasil unggul dari pihak sekutu. Pada akhirnya Jepang berkuasa atas Pulau Timor sebelum akhirnya menyerah pada September 1945 pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Inilah pembahasan tentang pertempuran Timor atau The Battle of Timor, dan sampai sini saja perjumpaan kita. Apabila ada kesalahan informasi dalam video pembahasan saya ini, bisa tinggalkan kolom komentar, karena di sini saya mencoba untuk memberikan informasi untuk saudara semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Bye bye.